Selamat pagi Indonesia. Saya dari Tangga Buana Karawang bersama dengan Bapak Beni Susianto, Letnan Jenderal Purnawirawan. Kebetulan teman kami dulu di IKAL 49. Ini ada villanya beliau, Osva Villa namanya, yang dikelola oleh anaknya di pinggir sungai. Saya mau coba tanya 2-3 hal ke beliau. Bang Beni, selamat pagi. Selamat pagi. Ada mau saya tanya. Ya. Bagaimana Abang membuat konsep sungai ini menjadi menarik dipadukan dengan villa yang dikelola anak Abang? Oh ya. Ini awalnya sebenarnya saya membangun tempat ini untuk kami singgah pada saat kami panen durian. Kebetulan kami ada kebun durian di sini. Pada saat kita panen kita nggak ada tempat untuk berteduh, sehingga istri saya minta kita beli tanah sedikit, kita bangun tempat untuk kita pada saat datang ke sini ada tempat untuk kita berteduh. Oke. Buah durian dari kebun. Oke. Seiring dengan itu, daerah ini ternyata berkembang menjadi daerah wisata di Kabupaten Karawang. Sehingga lahan yang saya punya, saya perluas sedikit. Saya bangun bangunan rumah lagi, kamar-kamar. Konsep saya hanya untuk tempat berkumpul, bersilaturahmi keluarga. Tapi seiring dengan itu, waktu berjalan, anak saya menyampaikan sama saya, Pak, sayang aset ini kalau tidak dibisniskan. Karena selama ini Papa menggaji pegawai, merawat ini, mengeluarkan uang, padahal kita datang sini juga belum tentu sebulan sekali. Awalnya seperti itu. Akhirnya saya serahkan sama anak saya untuk dikelola, menjadi penginapan lah, villa di daerah ini. Dan alhamdulillah ternyata animo wisata lokal ini banyak sekali yang bermalam di sini. Daya tariknya di tempat ini adalah seperti yang disampaikan oleh Bang Sampai tadi, sungai. Karena jarang sekali kita dapatkan sungai yang jernih, tidak jauh dari ibu kota. Nah, inilah aset yang menjadi daya tarik tempat ini. Nah, sering dengan itu, ternyata banyak wisatawan yang bermalam di tempat ini. Akhirnya karena ini peluang bisnis, anak saya bilang, Pak, bila ada modal, bisa nggak dikembangkan? Alhamdulillah kita kembangkan. Ya, sampai saat ini kita bisa menampung ini 80-100 orang. Wow. Kita ada kegiatan seperti outbound, LDP, atau family gathering. Saya lanjut dulu Bang. Karena ini sudah mulai berkembang dan bisa family gathering, outbound dan sebagainya. Bagaimana Abang memastikan atau memadukan sehingga masyarakat atau kelompok masyarakat di sini mendapatkan manfaat dari usaha ini, Bang? Ya. Dari upaya pengembangan aset saya ini, semula saya hanya ada 1 orang pegawai di sini. Nah, setelah itu karena saya kembangkan, akhirnya ini menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka. Ada pegawai tetap kami 4 orang. Selain itu kalau sudah ada tamu, karena memang Jumat Sabtu Minggu tamu banyak, nah, saat pembersihan ruangan itu kita juga menggunakan tenaga masyarakat lain di luar karyawan. Jadi guru borong lah harian. Dia untuk membersihkan kamar-kamar. Sehingga begitu tamu datang lagi kita sudah siap ready. Selain itu juga kita kan butuh juga laundry, suplai, segala macam, handuk. Nah itu kita gunakan laundry yang dimiliki masyarakat sini. Itu manfaat yang didapat. Selain itu juga kita perlu catering. Nah itu saya juga berkombinasi dengan warung-warung, bekerjasama dengan warung-warung masyarakat yang dia mampu memberikan kualitas terbaik dengan harga baik. Nah itu kita gunakan sebagai catering untuk memenuhi permintaan konsumen yang bermalam di sini. Ya, itu memberdayakan potensi masyarakat. Bagus. Pemirsa, saya sudah menanyakan 2 hal. Tadi yang pertama soal manfaat ekonominya, beliau sudah jelaskan, dan manfaat sosialnya beliau juga jelaskan dengan masyarakat setempat. Sekarang saya bertanya aspek 3 manfaat spiritual. Saya lihat di bawah sana ada Masjid Al-Fatah. Yang saya lihat kalau saya tidak salah, itu Abang juga aktif. Abang jelaskan bagaimana itu pembangunan Masjid Al-Fatah sehingga dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi spiritual usaha Abang ini kelihatan berdampak. Monggo Pak. Ini berangkat dari niat kami untuk meningkatkan kualitas ibadah kami melalui potensi yang kami punya, baik itu potensi aset yang kita punya maupun potensi pemikiran yang kami punya. Sehingga pada saat itu kami keluarga berniat membangun tempat ibadah yang dibutuhkan oleh masyarakat sini.
seiring dengan itu pada saat kami punya niat dan kami mencari lokasi, ternyata ada masyarakat sedang punya niat juga ingin membangun tempat ibadah, sehingga gayung bersambut lah keinginan kami dengan keinginan masyarakat bertemu, sehingga tempat ibadah yang kami bangun itu juga tidak sia-sia. Pada saat kita bangun memang diperlukan oleh masyarakat, sehingga tempat ibadah itu pun dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Kenapa kami membangun di sini tidak di kota? Orang tua bilang atau pepatah bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dipijak. Oke, ini sangat keren. Karena saya besar di wilayah ini. Iya, Bang. Ini dulu tempat saya berlatih. Kostrat ada di situ, Bang ya? Iya, betul, Karena Bang. saya prajurit Kostrat, Iya. saya besar di sini dan saya merasa tempat ini menjadi daerah tempaan buat saya. Oke. Dan saya banyak bergaul dengan masyarakat ini. Oke. Saya yakin dan percaya pergaulan saya dengan masyarakat ini memberikan support doa dari masyarakat kepada saya. Iya, iya. Keberhasilan saya meniti karir tidak lepas dari dorongan doa masyarakat ini. Iya. Sehingga ya apa yang bisa saya perbuat untuk masyarakat ini ya saya lakukan. Terima kasih, Bang. Mungkin tidak banyak lagi saya akan tanyakan ke Abang, karena bagi saya apa yang Abang jelaskan itu sekaligus melatih. Nama masjidnya kalau tidak salah Al-Fatah. Al-Fatah. Al-Fatah itu kalau saya tidak salah yang berkemenangan. Ya. Surah 48, Pak ya. Waduh, lebih apa nih Bang? Bukan, tapi betul ya Bang ya. Jadi demikianlah pemirsa bincang-bincang singkat kami dengan abang saya ini, Bang Letjen Purnawirawan Benny Susianto, teman kami Lemhana Sikal 49. Kami diajaknya sini bersama beberapa rekan IKAL, itu yang di bawah, dan juga Bu Ratna, memberikan pembelajaran bagi kita betapa kita tidak aktif, pasca aktif, tetap memberikan berdampak untuk diri sendiri, untuk masyarakat, termasuk dimensi spiritual. Kata terakhir yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat, lalu kita akan tutup podcast kita ini. Iya, saya selalu menggunakan nasihat orang tua dan banyak senior-senior saya dalam menjalani hidup ini. Jangan kita menjalani hidup ini bagaimana nanti saja. Kita bisa